Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Alda Pasyabda, NIM 033. Di sini saya video perbaikan akan mengambil topik pertama, yaitu konsep daktilisasi dan sendi plastis yang menjelaskan tentang strong column, weak beam. Di sini kita mulai pertama dengan modeling di SAP 2000. Kita ngambil yang dengan unitnya kilogram, milimeter, dan celcius. Lalu 3D frames, 9 lantai, masing-masing lantai sekitar 5 meter. Ketinggian masing-masing lantai 3 meter. Jadi kita membuat ukuran baloknya, di mana panjangnya tingginya itu 60 cm dan lebarnya 40 cm. Lalu kita buat kolomnya dengan ukuran 60 kali 60 cm. Sudah, kita oke. Sini ganti kolom, oke. Nah, jadi sudah masuk ke model ini. Sekarang kita membuat pelat di define section properties, terus area section. Kita tipenya adalah shell. Kita add new section. Nah, namanya di sini pelat. Ukurannya 120 120. Oke. Lalu kita pasang pelatnya di model. Nah, di sini platnya sudah terpasang. Bisa kita lihat. Ini platnya. Atau kita bisa lihat di sini. Kita extrude. Nah, terus kita ke desain. Karena ini masih transparent. Kita ke option, graphic mode, advance. Kita matikan transparansi. Kita oke. Nah, di sini terlihat platnya sudah terpasang di model bangunannya. Kita kembali ke view standar. Selanjutnya kita define load pattern. Kita ke define, terus load pattern. Sini kita tambahkan tipe super dead. Lalu lead.
Setelah pasang load pattern tadi, kita ingin memasangkan uniform load ke platnya. Pertama-tama kita pilih plat dulu, di select, terus properties, lalu pilih area section dan pilih plat tadi. Select, close, lalu kita ke assign. Cari area load. Ini from uniform to file to frame. Kita pilih di sini super date dan two way. Ini sekitar 82,1. Kita add existing load, apply. Sudah, kita oke. Bisa dilihat ini. Oke, sudah masuk. Lalu kita lanjut menambahkan beban ke balok atau kolomnya. Kita ke select, terus cari properties, kita cari frame section, lalu ke balok terlebih dahulu, kita select, terus kita assign frame load ke distributed. Ini kita ganti ke super date. Uniform load-nya sekitar 600. Kita apply. Lalu kita tambahkan beban hidup ke platnya. Kita select lagi, properties, area section, lalu ke plat. Ini kita assign ke area load, ini from to frame. Kita ubah ke lift, ini 6. Lalu kita apply. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Saatnya kita untuk mengatur dan memasukkan spektrum desainnya. Di sini saya mengambil lokasi di Kota Lembang. Jadi ini spektrum desainnya. Ini parameter respons spektralnya. Dan ini MCE-nya. Saya mengklasifikasikan menggunakan asumsi situs tanah lunak atau SE. Kita langsung saja masukkan data-data ini ke dalam SAP 2000 dengan cara kita define ke function respons spektrum. Di sini kita pilih ASCII 716. Kita delete dulu yang ada, lalu ini kita beri nama spektrum. Angka S dan S1-nya kita sesuaikan dengan spektrum desain kita. Lalu 0,5. Ini long period transition periodnya kita 20. Side class-nya kita pindah ke E. Baru kita masukkan koefisien A dan FP. Nol 37. Oke, sudah kita konfirmasi dengan melihat SDS dan SD1 apakah sudah sesuai dengan spektrum desain kita yang di dalam Excel. Di sini SDS-nya 0,7883 dan di spektrum desainnya SDS kita adalah 0,788. Mirip. Kita bisa tambah nolnya. Lalu SD1-nya 0,7898. Di sini 0,799. Oke. Sudah kita oke kan dan sudah jadi untuk sudah
Kita sudah berhasil memasukkan spektrum desain Kota Lembang ke dalam SAP 2000. Sekarang kita memasukkan respon spektrum tadi ke dalam load case. Di sini kita sudah ada date, modal, support date, dan leave. Terus kita sekarang add new. Load case type-nya kita ganti ke respon spektrum. Kita function-nya ganti ke spektrum Lembang tadi. Namanya kita ganti ke spektrum. Nah, untuk scale faktornya kita ganti ke 4,09 hexa 905. Lalu kita add dan sudah. Oke. Setelah itu kita masukkan masa efektifnya. Kita modify, ganti nama menjadi masa efektif. Kita centang specified load pattern-nya. Lalu kita masukkan beban date, super date, dan leave. Untuk beban leave, kita menggunakan multiplier 0,25. Kita oke. Sekarang saatnya kita memasukkan time history ke dalam SAP 2000. Kita ke function, terus time history. Di sini kita hapus dua-duanya, lalu kita tambahkan di sini from file. Kita menggunakan just function type-nya from file. Kita add new function. Di sini kita pilih. Di sini ada ccx. Kita terus semua sini kita ganti 4 dan di sini kita ganti 5. Oke. Nah, lalu kita tambahkan, kita match ccx tadi ke respon spektrum tadi. Di sini kita beri nama match. Sini kita pilih spektrum Lembang dan sini kita pilih ccx. Lalu kita pencet match time history. Nah, ini sudah match, bisa dilihat dari grafiknya. Lalu kita oke. Nah, setelah kita memasukkan time history tadi, saatnya kita memasukkan time history match yang sudah match tadi ke dalam load case. Kita define, pilih load case. Nah, terus kita add new load case. Load case type-nya kita ganti ke time history. Ini kita pilih match. Scale faktornya kita ganti ke 9800. Number of output time step-nya kita ganti ke 18.000. Lalu output time step size-nya kita ganti ke 0,05. Kita ganti namanya di sini menjadi time history match. Lalu oke. Kita add, tadi lupa kita add dulu. Di sini sepertinya kita ke Excel. Sorry, kita salah. Ini kita delete dulu, lalu kita ke Excel, lalu U1. Scale faktornya kita ganti ke tadi 9800. Kita add. Oke. Sudah, kita lanjut. Sekarang sudah selesai yang tadi, kita lanjut ke define. Terus kita extension properties, lalu link support properties. Sini kita add new.
Ini kita ganti ke rubber isolator untuk link support type-nya. Name-nya kita bisa terserah ganti apa saja. Kita tetap len 1. Lalu kita centang U1, U2, dan U3-nya. Untuk U1 kita fix, dan U2, U3-nya non-linear. Lalu kita modify untuk U2. Di sini effective stiffness-nya kita ganti ke 1384,63. Lalu efektif dampingnya kita ubah ke 733. Lalu distance from NJ kita 0,4131. Lalu stiffness-nya kita ganti ke 8674,936. Untuk yield strength-nya 206,855. Lalu post yield stiffness ratio 0,1. Link kita lanjut ke U3, kita sama seperti tadi. Ininya 1384,63. Efektif dampingnya 733. Lalu distance from NJ-nya kita 0,4131. Stiffness-nya kita sama seperti sebelumnya, 8674,936. Yield strength-nya 206,855. Ini 0,1. Oke. Sudah, kita langsung oke-kan saja. Oke, dan kita lihat dulu untuk modelnya. Sudah, kita sekarang pasang joint constraint ya. Kita ke select, lalu kita ke coordinate specification, coordinate range. Kita matikan semuanya kecuali point. Kalau kita nyalakan between two values, kalau kita select. Nah, lalu kita assign join, lalu ke constraint. Oh, kita tentukan dulu constraint ya. Define constraint dulu. Di define join constraints. Ini kita ganti ke diaphragm. Lalu kita add new constraints. Kita centang ini. Lalu kita oke. Nah, baru kita assign lagi. Constraint, diaphragm, apply. Sudah. Diaphragmnya, constraint-nya sudah terpasang di modelnya. Nah, sudah. Kita pastikan juga restraint-nya sudah terpasang. Lalu kita, kalau selesai, kita tinggal analisis saja. Tinggal kita run. Bisa dilihat sudah ada hasil run analisisnya sudah selesai. Ini kelihatan informasinya. Sekarang saat sudah di run tadi, kita ke di check-off structure. Tadi saya sudah coba cek di sini, di area sini, ternyata area sini overstress. Tidak tahu jika saya coba ke area yang lain, misalnya di sini, apakah sama?
Ya, di sini juga merah ya, overstress. Lalu kita coba ke titik yang lain, lalu di tengah-tengah sini. Kita di sini. Kita tes. Ya, di sini juga overstress. Sepertinya hampir semua bagian di gedung ini terjadi overstress. Mungkin ada beberapa kesalahan dari desain saya. Mungkin akan saya sempurnakan di lain kesempatan karena durasi yang sisa sedikit. Nah, karena sudah selesai untuk modeling di SAP 2000-nya. Sekarang saya akan masuk ke penjelasan tentang strong column weak beam atau SCWB. Strong column weak beam itu adalah prinsip di mana kolom itu akan lebih kuat dibanding balok. Ini adalah salah satu prinsip utama dalam desain bangunan tahan gempa, khususnya sistem struktur rangka pemikul momen resisting frame. Kenapa harus kolom lebih kuat daripada balok? Itu agar mengontrol lokasi terjadinya kerusakan saat gempa besar melanda, untuk mencegah keruntuhan total dari bangunan. Kalau balok rusak, yang terjadi itu hanya kalau balok terjadi kerusakan atau saat-saat gempa, maka kerusakan akan hanya terjadi di area balok itu saja. Berbeda dengan kolom, yang jika kolom itu rusak, maka hampir semua struktur di atasnya itu pasti akan runtuh ke bawah. Karena kolom kehilangan daya dukung vertikalnya. Sekarang kita masuk ke penjelasan sendi plastis atau plastic hinge. Nah, dalam desain tahan gempa, struktur bangunan dirancang untuk menyerap dan mendisipasi energi gempa melalui mekanisme deformasi plastis. Tempat terjadinya deformasi ini disebut sendi plastis. Pada strong column weak beam, sendi plastis sengaja diarahkan untuk terbentuk di ujung-ujung balok, bukan pada kolom. Balok bertindak sebagai screen atau fuse bagi struktur yang mengorbankan diri untuk menyerap energi gempa. Secara umum, atau secara matematika dalam SNI 2847, kekuatan lentur kolom harus memenuhi rasio tertentu terhadap balok pada suatu titik pertemuan atau join. Yang dimana rumusnya adalah sigma MNC lebih besar atau sama dengan 1,2 kali sigma MNB. Di mana sigma MNC ini adalah jumlah kapasitas momen nominal kolom yang bertemu di join, dan sigma MNB adalah jumlah kapasitas momen nominal balok yang bertemu di join. Ya, artinya total kekuatan momen kolom harus atau minimal harus 1,2 kali lebih besar daripada total kekuatan balok yang terhubung dengannya. Nah, keuntungan menerapkan sistem strong column weak beam ini adalah yang pertama jelas life safety atau keselamatan jiwa. Bangunan yang terkena gempa tidak akan langsung runtuh, hanya akan terjadi kerusakan dan memberikan waktu untuk orang atau penghuni di dalam bangunannya untuk menyelamatkan diri. Lalu yang kedua, disipasi energi yang efisien. Energi gempa disebar ke banyak balok di seluruh tingkatan bangunan, bukan terkonsentrasi di satu lantai. Ini atau kondisi soft story. Nah, yang ketiga, kerusakan lebih mudah diperbaiki. Karena memperbaiki atau memperbuat balok pasca gempa jauh lebih mudah dan aman secara struktural dibandingkan untuk memperbaiki kolom utama. Nah, sekarang kita membahas konsep daktilitas. Dalam teknik sipil, daktilitas adalah kemampuan suatu struktur atau material untuk mengalami deformasi
yang besar setelah melewati batas elastisnya, tanpa mengalami keruntuhan mendadak. Jika dikaitkan dengan konsep strong column weak beam, duktilitas adalah sifat yang mampu membuat balok membengkok dan menyerap energi saat gempa, bukan langsung patah. Analogi sederhananya adalah sebuah kawat tembaga dan kaca. Kawat tembaga memiliki sifat daktil atau daktilitas, di mana saat kita bengkokkan, dia akan membengkok dan merubah bentuknya. Sedangkan kaca, kalau kita paksa untuk membengkokkan atau kita tekan, dia akan langsung pecah atau hancur tanpa ada peringatan atau tanda-tanda telah hancur. Karena kaca memiliki sifat yang kebalikan dari daktil, yaitu getas. Kenapa daktilitas sangat penting dalam bangunan tahan gempa? Saat gempa terjadi, gaya yang menghantam bangunan bisa jauh lebih besar daripada kapasitas kekuatan murni struktur yang ada. Bangunan yang daktil mengandalkan dua hal untuk bertahan, yaitu peredaman energi. Deformasi bolak-balik yang dialami struktur daktil berfungsi layaknya shock absorber, peredam kejut. Energi kinetik gempa diubah menjadi energi bentuk keregangan dan panas, sehingga meredam guncangan bangunan. Dan juga yang kedua yaitu sebagai peringatan dini atau early warning. Karena struktur yang daktil akan melendut, retak, atau bengkok. Hal ini memberikan tanda visual yang jelas bagi penghuni untuk segera menyelamatkan diri. Nah, jadi kesimpulannya, strong column weak beam dan duktilitas adalah konsep yang saling melengkapi. Hubungan keduanya adalah strong column weak beam adalah strategi mengatur lokasi kerusakan, sedangkan duktilitas adalah sifat yang harus dimiliki oleh lokasi kerusakan. Prinsip kerjanya, saat gempa besar melanda, bangunan daktil tidak akan melawan gaya gempa dengan kekakuan kaku seperti kaca, melainkan melentur meredam energinya seperti kawat tembaga atau karet. Karena kolomnya dirancang lebih kuat, lenturan dan retakan ini dipaksa terjadi pada balok yang terlebih dahulu sebagai sekring penyelamat. Tujuan akhir kombinasi dari konsep strong column weak beam, plastic hinge, dan duktilitas adalah meyakinkan atau menjamin bahwa bangunan tidak akan runtuh seketika atau tiba-tiba runtuh, untuk memberikan waktu pada penghuninya untuk keluar dan menyelamatkan diri. Dan juga kombinasi dari ketiga itu tidak menjamin bangunan sama sekali tidak akan rusak atau runtuh saat gempa. Jadi saat terjadi gempa, sebaiknya penghuni di dalam gedung tetap keluar meskipun terlihat gedung masih kokoh berdiri. Secara ringkas, kolom yang kuat menjaga bangunan kolom untuk menjaga bangunan tetap berdiri tegak, sedangkan balok yang daktil bekerja keras menjinakkan dan menghabiskan energi gempa. Karena masih ada sedikit waktu, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan sedikit bagaimana cara memasang hinge di SOP 2000. Setahu saya, caranya adalah kita select dulu, misalnya kita cari balok yang di bawah, baru kita assign, lalu kita ke frame, lalu kita pilih ini hinge. Hinge kita ganti ke relative length, biarkan 0,1. Ini kita pindah ke auto, baru kita settable hinge-nya ke 10. Ini bisa kita atur untuk ke load case depth, modal, super depth, lift, spectrum, time story match, atau yang lainnya. Kita coba OK, lalu kita apply. Nah, bisa dilihat hinge-nya sudah terpasang di sini. Ini bisa kita terapkan ke balok-balok atau yang ke balok-balok lain, misalnya di sini atau sini.
Keys ini lebih baik dipasang di bagian bawah, karena bagian atas akan mempengaruhi. Kalau pasang bagian atas akan, setahu saya, itu akan mempengaruhi kekuatan dari kolom. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika masih ada banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.